Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Salma. Buat kalian yang baru datang di channel aku, halo, salam kenal. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oh ya, di video kali ini aku mau bahas tentang biografi lagi. Dan tokoh yang akan aku bahas ini tuh ada di film yang baru-baru ini tuh terkenal, yaitu Mencuri Raden Saleh. Ya, di video kali ini aku mau bahas biografi tentang Raden Saleh. Buat kalian yang udah nonton film Mencuri Raden Saleh, coba komen di bawah ya, seberapa serunya nonton film Mencuri Raden Saleh. Tapi buat kalian baru nonton, tenang aja karena kalian mengklik video yang tepat. So, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Raden Saleh, atau yang memiliki nama asli Raden Saleh Syarif Bustaman, merupakan pionir atau pencetus seni modern di Indonesia yang karya-karyanya bernilai tinggi dan dikenal oleh masyarakat dunia. Raden Saleh lahir di Terboyo, Semarang, Jawa Tengah pada tahun sekitar 1807 sampai 1811. Ada literatur yang pasti yang mengatakan tahun berapa Raden Saleh lahir. Ayahnya bernama Said Husain bin Ali bin Awal dan ibunya bernama Raden Ayu Syarif Husain yang merupakan keturunan bangsawan Arab Jawa. Sejak masa kanak-kanak, Raden Saleh sudah ikut bersama pamannya, Raden Adipati Suryo Hadininggono, yang merupakan gubernur Semarang yang terkenal dan terpelajar. Raden Saleh sudah menunjukkan bakat seni lukisnya sejak masih bersekolah di sekolah rakyat atau yang dulunya terkenal dengan folk school. Beberapa referensi mengatakan kalau Raden Saleh sudah tertarik dengan seni lukis sejak umurnya itu masih 8 tahun. Karena sejak kecil sudah ikut sang paman yang notabene adalah penjabat publik dan sering bertemu dengan orang-orang penting yang kebanyakan juga adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa, membuat Raden Saleh mempunyai peluang yang besar untuk bisa mempelajari seni lukis dan kebudayaan Eropa. Singkat cerita, sebelum berangkat ke Belanda untuk mempelajari seni lukis, Raden Saleh pernah bekerja di Lembaga Pusat Penelitian Pengetahuan dan Kesenian di Buitenzorg yang sekarang adalah Bogor. Raden Saleh bekerja di lembaga tersebut atas rekomendasi dari Profesor Caspar Brandwert, pendiri Kebun Raya Bogor sekaligus Direktur Lembaga Pusat Penelitian dan Kesenian untuk Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, di lembaga tersebut juga Raden Saleh berkesempatan untuk bertemu Anthony August Joseph Payen atau A.G. Payen, seorang pelukis keturunan Belgia yang ditugaskan untuk melukis pemandangan alam di Hindia Belanda untuk hiasan kantor Departemen van Kolonin Belanda. Bakat melukis Raden Saleh pun tercium oleh Payen. Payen pun berinisiatif untuk memberikan bimbingan melukis kepada Raden Saleh. Selain itu, Payen juga mengajak Raden Saleh muda dalam dinas berkeliling Jawa untuk mencari model dan pemandangan yang akan dilukis. Payen merasa kalau bakat Raden Saleh ini tuh nggak boleh disia-siakan. Payen pun merekomendasikan karya Raden Saleh kepada Van der Capellen yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda untuk memberikan kesempatan kepada Raden Saleh supaya bisa menimba ilmu atau mempelajari seni lukis di Belanda. Raden Saleh berlayar ke Belanda di tahun 1839. Untuk belajar di Belanda, Raden Saleh disebut menerima beasiswa sebesar 2000 gulden dari pemerintah Hindia Belanda. Di Den Haag, Belanda, Raden Saleh belajar melukis potret di bawah bimbingan Cornelis Cruzman yang merupakan seorang pelukis yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Selain belajar melukis potret, Raden Saleh juga belajar melukis pemandangan atau landscape kepada ahlinya langsung, yaitu Andres Schelvoet. Saya bilang kalau lafalannya salah ya guys. Karya dari dua guru Raden Saleh ini memang memenuhi selera lukis orang Belanda pada saat itu.
Rencana awal Raden Saleh di Belanda untuk belajar seni lukis ini tuh cuma sekitar 2 tahunan aja guys. Nah, ketika 2 tahun pertama telah usai, Raden Saleh mengajukan permohonan untuk boleh tinggal lebih lama lagi di Belanda untuk belajar ilmu-ilmu yang lain yang masih berkaitan dengan seni lukis. Pemerintah Hindia Belanda pun akhirnya menyetujuinya guys. Karena pada saat itu Raden Saleh adalah orang paling depan dalam barisan mahasiswa Hindia yang mendapatkan pendidikan modern di Belanda. Jadi menurut pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengembalikan otak cerdas lengkap dengan pendidikan Eropa ke tanah jajahan berarti siap untuk menerima kemungkinan lahirnya pemimpin pemberontakan atau paling tidak memberikan suara yang kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Inilah beban pikiran yang menghantui pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Kayak ini udah waktunya belum ya mengembalikan Raden Saleh ke tanah jajahan? Nah, evaluasi tentang kepulangan Raden Saleh ke Hindia Belanda dilakukan setiap 2 tahun sekali. Akhirnya Raden Saleh dianjurkan untuk melanjutkan studi ke luar Belanda. Negara Eropa yang pertama kali dikunjungi Raden Saleh selain Belanda yaitu Jerman. Di Jerman, Raden Saleh bahkan tinggal dalam lingkaran para adipati besar kerajaan Jerman. Bahkan nih guys, Raden Saleh itu kenal sama saudara dari pihak suami Ratu Victoria dari Inggris. Wah, Masya Allah ya, circle Raden Saleh itu nggak main-main. Semua orang penting, semua orang besar, semua orang punya privilege-nya masing-masing. Di tahun 1844, Raden Saleh kembali lagi ke Belanda atas perintah langsung dari Raja Willem II. Kemudian Raden Willem II menganugerahi Raden Saleh dengan bintang jasa Eikenkroon atau Eikenkroon. Aku gak tahu pelafalannya, sorry banget ya guys. Dan mengangkat Raden Saleh sebagai pelukis istana. Raden Saleh juga sempat melakukan perjalanan ke Perancis dan Aljazair yang pada saat itu merupakan koloni dari Perancis. Dan selama di Perancis, Raden Saleh dikenal luas sebagai sang pangeran Jawa karena pakaiannya yang mencolok. Nah guys, Raden Saleh tuh belajar dan tinggal di Belanda ataupun Eropa tuh sekitar 20-an tahun guys. Wah, lama banget ya. Terhitung dari tahun 1829 sampai 1851. Nah, di tahun 1851 ini Raden Saleh memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Beliau memutuskan untuk tinggal di Batavia dan bekerja sebagai pelukis serta konservator lukisan pemerintah Hindia Belanda. Nah, konservator ini adalah sebuah profesi di museum yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut. 4 tahun setelah kepulangannya dari Eropa, tepatnya di tahun 1855, Raden Saleh menikah dengan Constantia von Mansfeld, seorang janda muda kaya raya berketurunan Jerman. Pasangan ini pun kemudian membangun rumah mewah di kawasan Cikini. Hingga saat ini, rumah tersebut masih berdiri dan menjadi bagian dari kompleks rumah sakit PGI atau sekarang lebih dikenal dengan Primaya Hospital PGI Cikini. Di saat karirnya mulai melambung, Raden Saleh harus menerima kenyataan pahit karena pernikahan pertamanya harus berakhir dengan perceraian. Di beberapa referensi ada yang mengatakan perceraian ini tuh perceraian ditinggal meninggal. Ada juga perceraian karena diskriminasi, karena ya istrinya kan keturunan Jerman dan Raden Saleh sendiri itu merupakan orang pribumi gitu loh. Jadi ada diskriminasi kelas. Di tahun 1867 Raden Saleh kembali menikah dengan Raden Ayudanudirja, seorang gadis bangsawan keturunan Keraton Jogja. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pindah dan menetap di Bogor. Selama masa hidupnya, gerak-gerik Raden Saleh ini tuh terus dipantau oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan di tahun 1868, Raden Saleh pernah dituding terlibat di beberapa kerusuhan yang terjadi pada saat itu. Namun tentunya tuduhan tersebut tidak terbukti benar dan malah membuat Raden Saleh itu kecewa.
Raden Saleh juga sempat berkunjung lagi ke Eropa bersama istrinya dari tahun 1875 sampai 1878. 2 tahun setelah kembali ke Jawa, tepatnya pada 23 April 1880, Raden Saleh mengembuskan nafas terakhirnya. Lebih dari 2.000 orang yang berasal dari berbagai etnis dan kebangsaan mengantarkannya ke pemakaman di Kampung Empang, Bogor. Banyak sekali karya yang sudah beliau buat, beliau hasilkan, dan karya-karya beliau tuh banyak banget yang terkenal guys, dan bahkan ada yang berharga miliaran rupiah. Contohnya yang pertama ada penangkapan Pangeran Diponegoro, terus yang kedua kapal Kalam Dilandai Badai, yang ketiga perburuan banteng, dan yang keempat perkelahian dengan singa. Well, itu dia singkat cerita mengenai biografi Raden Saleh. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Dan maaf banget kalau selama penjelasan tadi tuh banyak pelafalan yang salah guys. Maaf banget. Kalau ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas tadi, boleh banget kalian koreksi dan kalian tambahkan di kolom komentar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kita. Wis. So, segitu dulu video yang bisa aku sampaikan hari ini. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like-nya. Dan kalau kalian ada ide-ide atau saran-saran lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu apa? Ya, gratis. Bye-bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.